Selamat datang teman-teman di podcastnya kita di Elaborasi pada pagi hari ini. Pastinya kita bakalan sharing seputar dunia pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, untungnya untuk di episode ketiga ini kita kedatangan salah satu tamu anak muda yang berkarya atau berprofesi di salah satu bidang, mungkin kita bisa bilang bidang kreatif lah ya, karena dunia pertelevisian atau istilahnya saya kurang paham tuh kalau anak-anak televisi itu bahasanya tuh bahasa apa, saya lupa itu, ada teman-teman yang bisa. Mungkin nanti kita bakalan tanya-tanya lebih dalam dengan tamu kita. Di sini sudah ada Mas Riza, mungkin nanti kita bakalan ngobrol banyak sama Mas Riza juga ya teman-teman. Nah, tapi untuk sebelum kita mulai, boleh teman-teman yang belum subscribe channel yang kita di-subscribe supaya nanti kita bakalan terus sharing terkait dunia ini, khususnya dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan ke depan. Oke, sudah semua? Nah, tanpa lama-lama kita menunggu, langsung saja kita berkenalan ke Mas Riza. Nah, di sini sudah ada Mas Riza. Mas Riza mungkin bisa perkenalan singkat nih Mas. Nama, terus sekarang lagi stay-nya di mana? Itu aja sih Mas. Halo semuanya teman-teman, nama saya Rizal Judawinata. Sekarang stay di Jakarta, kerja di Trans 7 atau di teman-teman mungkin ke industri TV atau industri kreatif gitu teman-teman. Kerjanya jadi apa? Jadi di bagian learning and development. Nah, itu kali ya, Mas Mahathir. Ya, Mas Riza. Nah, ini yang sering kita dengar banget teman-teman ya. Mungkin dari saya sendiri, mungkin ini kesempatan saya ngobrol banyak sama Mas Riza. Gitu. Ada istilah learning development. Baik, ini padahal konteksnya bukan di sekolah, kampus ataupun hal-hal yang berbaunya pendidikan, tapi istilah ini tuh ada di situ. Nah, kira-kira mungkin apakah ada kesempatan kita sebagai lulusan pendidik gitu ya masuk ke situ, atau emang bukan ranahnya kita di situ, cuma namanya aja learning and development, supaya kita tidak terkecoh, supaya kita juga paham alur untuk apa ya, wawasan kerjaan lah kayak gitu ya mungkin. Nah, nanti kita bakalan sharing. Thank you banget Mas Riza sudah kenalan. Kalau boleh ditanya lagi nih, berarti sekarang tinggalnya di daerah Kuningan ya? Iya kan, Kuningan yang banyak daerah swasta TV itu. Pancoran. Oh, Pancoran. Mampang sih sebenarnya kalau kantor di Tendean. Oh. Tapi tinggal dekat-dekat situ. Itu jatuhnya memang langsung ke Transcorp ya Mas ya? Bener nggak? Atau memang langsung? Iya. Jadi kalau sekarang namanya bukan Transcorp. Jadi kita grup yang besarannya banget CT Corp gitu, Khairul Tanjung Corp. Nah, di under CT Corp itu ada subgrup gitu ya, namanya Transmedia. Nah, di bawahnya Transmedia inilah ada Trans 7, ada Trans TV, ada Detik, ada CNBC, ada Hai Bunda gitu, media-media online-nya kita gitu. Transvision juga gitu. CNN Indonesia juga gitu. Kita Transvision satu grup namanya. Tapi kalau misalnya pas Mas Riza masuk ngelamar itu surat tujuan itu langsung ke Trans TV atau ke tadi si perusahaan induknya? Ke Trans. Oh, langsung ke aku tuh apply ke Trans. Nah, mungkin yang ingin saya tanyain lah, ini mungkin jadi pertanyaan semua orang gitu ya. Kalau dulu kuliah itu pernah kepikiran nggak Mas untuk kerja di bidang ini? Karena kan secara experience gitu ya, saya pun kerja yang kebanyakan teman-teman yang kalau sekarang kerja itu kayaknya gue nggak pernah kepikiran untuk kerja di sini, tapi kebawa aja tuh rezekinya ke situ, nah gitu. Kalau Mas Riza gimana Mas? Bener. Hampir sama sih, hampir sama. Sama juga. Jadi kalau ditanya kenapa kerjanya di TV gitu, ya kebetulan aja ya diterimanya di situ.
Kalau sebenarnya kalau dulu ngebayanginnya ideal gitu ya. Kalau ditanya di bidang yang diinginkan, iya gitu ya, di bidang learning and development gitu. Dulu zaman kuliah emang pengen di situ gitu. Cuman dulu mikirnya kayaknya kerja di biro-biro atau di konsultan gitu ya. Tapi ya saat itu emang ada kesempatan di Trans7, dapat referensi dari teman juga sebenarnya. Terus ikut prosesnya sambil memang saat itu aktif di biro juga waktu itu, di biro psikologi juga. Terus kebetulan yang memang lebih cepat saat itu responsnya ya memang di Trans7 gitu. Jadi akhirnya ya udah stay aja di Trans7 gitu, milih di Trans7 gitu. Tapi kalau dari segi fokus atau bidang dulu pas kuliah itu emang di bidang dunia kreatif, Mas? Itu gimana, Mas? Enggak, kalau kuliah kan psikologi sebenarnya. Oh. Kalau kuliah karena psikologi itu luas banget. Jadi sebenarnya bisa apa aja gitu. Sebenarnya maksudnya bisa masuk ke mana aja, yang penting masih berurusan sama ada orangnya deh gitu, ada faktor orangnya gitu ya. Tapi kalau di industri kreatif sendiri sih sebenarnya saya orang yang paling tidak kreatif gitu. Gitu, cuman Bisa suka merendah justru ya rezekinya di sini. Tapi beneran kalau ini ya kayak misalkan metode training gitu ya udah ngikut gitu banyaknya. Jadi maksudnya bukan kreatif yang dari nol gitu Mas, tapi ya kalau nyari-nyari referensi lah gitu mainannya gitu. Cuman bukan anak kreatif gitu sebenarnya kalau dari segi kuliah gitu. Tapi ini fakta ya Mas, dari 3 episode yang hadir dan semua yang hadir itu narasumbernya itu anak-anak psikolog Mas. Oh gitu. Iya. Ini aku juga bukan kebetulan sih, maksudnya bukan kayak menargetkan harus yang ada anak psikolog, bukan, tapi saya udah memilah ranah pekerjaannya itu sudah beda-beda gitu. Yang pertama di pemerintahan, yang kedua di edutech, terus yang ketiga di bidang kreatif di salah satu stasiun TV kayak Mas Riza kan sekarang. Jadi saya juga nggak mikir awalnya apakah mereka ini kuliahnya apa. Jadi pas kita ngobrol gini, wah anak psikolog. Jadi sampai sekarang Mas Riza cerita saya lulusan psikolog, loh kayaknya luas banget kayaknya. Sama lagi. Iya. Yes. Sih kalau di psikologi soalnya kita bilangnya dulu ya ilmu pokoknya asal berurusan sama orang pasti bisa lah gitu untuk kita ya dimanapun gitu ya gitu sebenarnya. Karena banyak juga kok di kantor gitu ya teman-teman yang psikologi tapi nggak ke HR gitu. Banyak juga yang di tim kreatif, ada anak make up, ada anak wardrobe juga gitu. Jadi macem-macem sih gitu. Kalau psikologi ya lebih fleksibelnya di situ kali. Jangan-jangan nanti banyak anak muda, anak-anak SMA yang nonton ini kayak semuanya ambil psikolog. Wah kayaknya psikolog banyak jurusan nih gitu, banyak soalnya kerjanya kayak jangan. Iya karena sekarang pun banyak juga yang suka penuh terus. Emang dari dulu penuh sih ya kalau kuota ke psikologi, cuman sekarang kayaknya orang-orang kan udah pada aware mental health issue gitu terus ya, benar. Yang kayak gitu-gitu ya, jadi pada makin ke bawah pada banyak ambil yang psikologi juga gitu. Jadi memang psikologi itu salah satu jurusan yang bisa masuk ke ranah intinya berhubungan sama manusia atau makhluk gitu ya saya jadinya. Benar. Nah kalau balik lagi ke konteks kerja yang sekarang lah Mas. Kalau bekerja di salah satu stasiun swasta gitu kan, Trans TV kan atau Trans7 kan swasta gitu kan, bukan milik negara kan. Beda sama yang TVRI kan memang BUMN. TVRI. Pressure-nya gimana Mas? Dari atasan atau dari circle ya, dari inner circle-nya Mas sendiri gitu gimana Mas? Dalam bekerja pressure-nya gimana? Maksudnya kayak pandangan mereka gitu. Ya mungkin apakah di swasta itu karena kita kerjanya as a team gitu ya, mau nggak mau
ya segala sesuatu yang jabran itu harus dirapatin gitu. Terus juga karena ini swasta, mungkin cara kerjanya lebih fleksibel, lebih nyaman gitu. Itu sih mungkin. Oke. Ya. Kalau pembanding karena nggak pernah ngerasain kerja di di lembaga negara ya, jadi nggak tahu gitu ya. Cuman dulu zaman training gitu ya, proyekan zaman kuliah sempat tuh kita, maksudnya aku nge-training Pemda dari kabupaten apa gitu ya, lupa, di luar Jawa deh kalau nggak salah. Terus memang kalau ngebandingin sama itu beda banget sih gitu kalau di swasta ya, apalagi mungkin teman-teman yang di startup itu akan sangat jauh beda sama yang di swasta yang kayak aku sekarang, dan kayak apalagi dengan di BUMN atau mungkin di pemerintahan gitu, di lembaga pemerintahan. Jelas yang paling kentara ya sesuai sama yang banyak diomongin orang, fleksibilitasnya sih ya. Fleksibilitasnya, kemudian birokrasinya nggak serumit di lembaga pemerintahan gitu, karena yang penting koordinasi dan komunikasi, dan jalurnya lebih fleksibel, lebih beragam gitu kalau mau ada kerjaan. Jadi nggak yang kalau di kayak di lembaga pemerintahan gitu yang saya ingat kayak gitu. Pokoknya buat nentuin wah keputusannya harus jauh banget gitu ke atas, terus kalau yang atasnya nggak setuju ya nanti ke bawahnya juga, wah pokoknya komunikasinya agak susah gitu ya, kayaknya kalau dibandingin di swasta gitu. Jadi dari segi koordinasi lah Mas jatuhnya ya, yang mungkin menjadi ya kelihatan banget dari situ kerja di salah satu swasta, media swasta. Nah kalau misalnya selama kerja lah Mas ya, ada nggak kira-kira yang dirasa kayaknya ini gue pernah deh belajar di kampus gitu, ternyata kepake nih, mungkin dulu pas kuliah apa sih gue belajar ini gitu ya, emang nanti bakalan dipakai. Atau misalnya gue nggak pernah nih dapet di kampus, tapi kata anak-anak yang sejurusan sama gue, kerjanya di tempat gue tuh ini pernah diajarin ya gitu. Itu ada nggak Mas selama kerja sekarang? Nah itu kalau dijawab ada dan nggak ada ya sebenarnya. Tapi kalau secara relatif karena psikologi dan ya memang berkaitan sama perilaku orang gitu ya. Jadi ketika berurusan sama sesuatu yang sama orang tuh pasti ada aja gitu yang kepakainya, tapi memang nggak semuanya kepake gitu. Jadi ada yang sangat membantu gitu, ada yang nice to know aja gitu. Kayak misalkan kalau di tempat kerja sekarang nih, dulu misalkan belajar tentang gangguan kepribadian, gangguan kepribadian, terus tipe-tipe kepribadian dan lain sebagainya, karena aku bukan di rekrutmen gitu ya. Jadi ya udah nice to know aja. Jadi dia ngerti kalau ada peserta yang kayak gini, bisa peserta training gitu atau peserta training, oh ya gitu. Dari kita lebih bisa toleran aja gitu, sama lebih bisa mencoba untuk memahami aja gitu orangnya. Tapi yang paling kepake jelas kalau dari yang dulu diajarin di kuliah ya tentang assessment gitu, tentang pola pikir psikodiagnostik gitu, terus training, memfasilitasi training gitu, need assessment dan kayak gitu-gitunya kepake banget sih gitu. Dan kerasa yang ternyata gue dulu di kampus lebih ribet ya belajarnya malah gitu, ketika di dunia nyata di kerjaan ya nggak sebegitunya sih gitu ya, maksudnya kayak lebih ya udah kalau di kantor kan lebih tenang aja gitu reportnya, bahkan kadang verbal aja tuh udah cukup gitu. Sedangkan kalau zaman kuliah paper cuma buat ngejelasin satu perilaku aja bisa panjang gitu. Jadi ada gitu sih kalau yang dari kuliah. Yes, betul. Ada juga yang ya udah nice to know aja. Nah, kalau ini mungkin bisa menjadi gambaran kita juga.
kalau kita udah terbiasa gitu ya berkomunikasi dan bergaul dengan banyak orang gitu, mungkin ini menjadi salah satu poin penting ketika kita beradaptasi dalam tim yang baru itu mungkin butuh waktu yang tidak terlalu lama jika kita sudah terbiasa. Nah mungkin saya ingin tahu Mas Riza dulu, kalau selama kuliah itu apakah selesai mata kuliah langsung balik gitu ya, entah itu ke rumah atau ke kos gitu, atau masih kayak kayaknya gue harus ada kegiatan misalnya di organisasi gitu, misalnya ada rapat, terus ada mungkin rapat dalam mengadain kegiatan kayak event dan lain-lain, itu pernah nggak Mas? Atau memang ya udah pulang gitu? Ada, kalau saya beragam, bertingkat. Jadi awal-awal kuliah pulang terus gitu ya, karena zaman-zaman ospek ya takut sama senior gitu. Satu hal yang saya seselin itu, tahu udah sekarang kerja nggak dari dulu gue ngobrol aja sama senior gitu ya. Tapi ya ada masanya saya pulang tuh langsung kosan, pulang nongkrong gitu, akhirnya pulang proyekan gitu ya, kegiatan sama teman-teman, proyekan dari sama teman-teman, sama senior, sama dosen, sama akhirnya pernah masuk BEM juga waktu itu, ikut acara-acara kampus gitu. Hitungannya mungkin ya kalau keaktifannya sih nggak yang aktif-aktif banget gitu ya, cuman ya pada akhirnya di akhir-akhir kuliah yang agak lama itu gitu, akhirnya lebih banyaknya yang kuliah tuh nggak langsung mempersiapkan kuliah berikutnya lah gitu, langsung ya nongkrong lah, akhirnya minimal nongkrong deh gitu kalau nggak ada kerjaan ngurusin apa-apa. Gitu. Jadi emang balik lagi sebenarnya pengalaman yang kita rasain dulu ketika kuliah itu emang baik dalam hal apapun gitu, pasti nanti impactnya di masa yang akan kayak sekarang gitu lah misalnya. Betul, kerasa banget. Terbiasa komunikasi gitu, merancang sesuatu. Ketika kita di dunia pekerjaan kayaknya itu bakalan kepake banget. Kayaknya aku dulu pernah deh ngadain ini. Nah, gitu yang tinggal mungkin ada poin-poin nih kayak ini ada satu gue nggak pernah nih lakuin misalnya, karena kan mungkin di tempat kerja kan beragam orang gitu ya, dan beragam juga background alma maternya dulu ketika kuliah. Kalau dalam ngerjain ngadain event, kita biasanya gini, teman kita yang lain ternyata biasanya gini, jadi kayak mix combine lah pengalaman itu. Beda dari kita sebenarnya yang jadi belajar hal baru lebih sering sih. Kalau buat aku ya, kalau misalnya ketemu orang baru tuh kita jadi kayak terbiasa aja untuk belajar hal baru aja gitu, yang sebenarnya itu yang akan sangat kepake pas kerja tuh gitu ya, karena pas kerja kan pasti meskipun disuruhnya sama tapi kita beda tempat, beda waktu tuh bisa berubah aja dan kita harus belajar lagi dari nol gitu kan. Kalau kebiasa ketemu banyak orang gitu, dari yang kasarnya lebih jago dari kita ataupun yang sama levelnya atau yang kita lebih jago dari mereka gitu, justru kitanya jadi belajar aja banyak hal baru selain berkomunikasi gitu. Nah justru kalau yang aku rasa tuh ke fleksibilitasan gitu ya buat belajar hal baru itu yang menjadi modal banget sih yang kepake sekarang gitu pas kerja, karena apalagi di media gitu ya sekarang, di industri media, industri kreatif tuh banyak banget pasti hal-hal baru yang setiap bulan, setiap hari, setiap minggu tuh ada aja gitu yang baru yang harus kita pelajarin dari nol lagi gitu. Dan sangat kepake banget, sangat kepake banget. Jadi mungkin next pertanyaan selanjutnya mungkin sudah terjawab lah Mas ya. Ada tantangan yang Mas Riza rasain itu terkait fleksibilitas lah dalam mempelajari hal baru gitu. Dan itu juga saya rasakan untuk sekarang gitu ya. Kalau misalnya ditanya ada lagi nggak Mas selain itu, jadi mungkin ini bisa jadi gambaran buat kita semua gitu ya. Ya. Kalau tantangan ya berdasarkan pengalaman gue di media gitu, mungkin akan sama kayak teman-teman di agensi juga gitu, di advertising atau di industri kreatif yang lain gitu. Speed sih yang paling utama tuh. Speed. Jadi nggak hanya tadi fleksibel, nggak hanya harus
precise gitu, harus tepat, tapi speed itu tuh kentara banget gitu kalau di industri kreatif, karena kita kalah speed, orang lain udah bisa ya misalnya kayak beritanya sama nih di media A, B, C tuh akan nayangin berita yang sama, tapi A nayangin duluan, jadi ya udah B dan C-nya nggak dapat exposure gitu. Kalau nggak dapat exposure, nggak dapat slot iklan. Kalau nggak ada slot iklan, ya duitnya nggak masuk gitu ya, kasarnya kan gitu. Jadi speed tuh penting banget. Nah, di industri yang sangat mengandalkan speed dan ketepatan ini, di team learning pun itu masih menjadi challenge juga sih sampai sekarang, gimana kita menyesuaikan pace gitu dengan teman-teman yang di kita bilangnya user ya, biasanya di teman-teman user ini yang kerjanya memang speed banget gitu. Jadi selain harus fleksibel, terus tepat ya. Kalau tepat itu sih nggak boleh, ya itu udah kewajiban gitu kalau tepat. Tapi speed juga jadi penting, dan itu challenge banget karena sangat bergantung pas kita di kampus ya gitu. Karena kalau di kampus kan sebenarnya pace-nya lebih santai, artinya kayak mungkin di beberapa kuliah, maksudnya di beberapa fakultas lain saya nggak tahu sih, tapi kalau dulu di psikologi itu sebenarnya lebih pace-nya sederhana, tugasnya dikasih sekarang, dikumpulinnya minggu depan gitu kan. Itu sebenarnya pace yang cukup lama nih. Kalau sekarang kan kalau bisa beres, tugasnya dikasih sekarang 5 menit lagi bisa beres, ya kenapa nggak beres 5 menit lagi gitu kan. Gitu yang kayak gitu loh, yang dulu tuh ya kalau di kampus sih akhirnya memang balik ke kitanya gitu. Maksudnya saya sejujurnya bukan orang yang cepat dalam ngerjain sesuatu gitu, makanya ini menjadi tantangan banget buat saya pas di kerjaan gitu. Jadi baru belajarnya dulu pas sudah kerja. Nah, jadi memang kalau maksudnya buat teman-teman yang emang ya pasti akan ke dunia kerja gitu, masuk ke dunia kerja, memilih untuk masuk ke dunia kerja corporate gitu ataupun non corporate, speed itu penting banget gitu. Dan kalau teman-teman udah bisa nyicil dari pas zaman kuliah, ya bagus banget sih gitu. Kalaupun nggak sempet nih gitu, ya berarti nanti harus extra effort pas udah masuk kerjaan, dan itu tapi tetap jadi poin yang harus kita kembangin lah gitu, speed ini tuh. Apalagi di zaman yang sekarang informasi serba cepat juga. Benar-benar. Gitu. Tapi sebenarnya untuk ini the last question tadi udah disinggung juga sih, bisa gitu kan. Ada beberapa tips ya buat kita sebagai maksudnya untuk adik-adik nanti yang misalnya nonton ini, misalnya udah di last semester gitu. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapin kira-kira ketika mau ambil langkah kerja di ranah swasta ataupun di ranah kreatif kayak gini. Ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan sama Mas Rizal. Mungkin saya mau minta Mas Rizal disederhanain aja Mas, kayak misalnya mungkin per poin lah ya jadinya, biar jadi anak-anak rangkum gitu. Gimana Mas? Sebenarnya 3 sih kalau yang utamanya yang bisa teman-teman yang masih kuliah ataupun udah akhir kuliah tuh bisa kejar banget tuh. Yang pertama itu adalah fleksibilitas, yang kedua ketepatan, nah yang ketiga adalah speed gitu. Sebenarnya ini urutannya nggak harus ya, boleh mulai dari mana aja sih, tapi 3 poin itu kalau berdasarkan pengalaman gue pribadi gitu di masuk kerja, 3 hal itu sih yang penting gitu. Karena nanti sisanya bisa nyusul dari situ, mau industrinya apapun gitu ya pasti tetap perlu kerjaan harus dikerjain dengan cepat, dengan tepat, terus harus bisa fleksibel juga karena pasti banyak tantangan, halangan gitu ya di depannya. Itu sih kalau 3 poin utamanya berdasarkan pengalamannya. Itu yang teman-teman bisa cicil dari sekarang. Ya, mungkin saya juga mungkin ada tambahan lah dikit lah gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat gitu ya. Walaupun teman-teman berada di akhir semester gitu ya. Ya sesuatu ini kan namanya belajar gitu kan pasti ada by proses. Kadang kita udah persiapin di masa kuliah, tapi nanti pasti ranah pekerjaan malah kita ngulang lagi. Nah, namanya juga proses gitu. Yang penting kita ada niat aja untuk upgrade diri lebih baik lagi. Nah itu salah satu dari fleksibilitas itu. Gak ada kata telat.
Jadi nggak berarti udah telat, udah musnah gitu, enggak gitu ya. Justru gimana caranya meskipun telat, tapi ya udah jalan-jalan terus gitu. Mungkin nggak kerasa ya teman-teman waktu kita ngobrol dari awal sampai di akhir ini. Sungguh kalau dari saya sih sungguh menggugah pikiran atau membuka pandangan kita, khususnya teman-teman yang nanti bakal masuk ke ranah pekerjaan gitu ya. Saya selalu berpegang teguh satu aja teman-teman. Kalau teman-teman sudah berada di bangku perkuliahan gitu ya, apalagi lulus gitu sebagai wisudawan gitu ya, itu anti banget kalau teman-teman bilang saya bingung cari kerja, saya sulit banget untuk dapat kerja gitu. Sebenarnya banyak banget pekerjaan, lowongan atau pekerjaan yang mungkin by case dari pengalaman saya, mungkin kita nggak terlalu tahu dan tidak dapat informasi lebar gitu terkait beberapa job desk yang mungkin sebenarnya itu kita bisa masuk. Tapi karena kita terpaku kayak misalnya guru nih, saya gitu maksudnya guru ya udah guru tuh di sekolah gitu. Padahal enggak gitu. Banyak tempat ranah yang guru itu bisa masukin sebenarnya. Mungkin itu yang saya maksud tadi. Keterbukaan atau kelebaran dari sisi informasi yang mungkin kita belum dapat. Nah, mungkin dengan harapan yang kita hadir kayak sesi gini, teman-teman bisa terbuka pandangan. Bahwasanya kayak mungkin ada yang ragu gitu yang ngambil jurusan psikolog itu nanti kerjanya di rumah sakit aja dan lain-lain. Tapi sebenarnya tadi episode 1 sampai 3 saya nggak sadar tuh, loh semuanya anak psikolog ternyata, dan pekerjaannya itu beragam-ragam gitu. Nggak hanya, belum ada sih yang hadir di sini Mas yang anak psikolog yang kerja di rumah sakit, belum gitu, karena masih mikir ya kita lihat dulu pekerjaan yang baunya itu nggak yang di bawah instansi gitu. Kalau instansi kan kayak rumah sakit, kantor itu kan udah instansi banget gitu ya, dan struktural banget. Nah mungkin kita mau buka yang kayak di luar itu, dan itu mungkin kesempatan untuk teman-teman ngelamar pekerjaan itu mungkin ada kesempatan gitu. Ya mungkin terakhir gitu, saya minta Mas Riza gitu ya, mungkin ada teman-teman mungkin yang di sini pengen sharing sama Mas Riza lagi gitu. Ada nggak Mas misalnya sosial media gitu yang mungkin teman-teman nonton di sini tahu, atau gimana gitu, atau di LinkedIn gitu ya, mungkin di LinkedIn paling ya boleh. Kalau tuh di LinkedIn boleh Mas, di LinkedIn aja Rizal Judawinata, teman-teman bisa kontak saya di LinkedIn kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Nah kalau tadi misalnya mungkin teman-teman yang di sini kayak pengen undang Mas Riza sebagai sesi sharing sama teman-teman di organisasi itu bisa nggak Mas? Boleh banget. Oh, boleh banget. Oke, nah ini juga satu kesempatan teman-teman buat teman-teman misalnya pengen kayak sharing dunia kerja itu seperti apa yang perlu mungkin nggak cukup ya dari video yang sekarang kita teman-teman tonton. Saya pengen belajar lebih jauh lagi, ya monggo. Nah, Mas Riza nanti teman-teman hubungi di linknya, nanti akunnya saya taruh juga di description di video ini. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih juga Mas Riza sudah nyempetin waktunya. Thank you. Hari Minggu juga. Harusnya sebenarnya kita istirahat, tapi untuk sharing sama teman-teman Mas Riza memberi kesempatan itu. Jadi besar kasih ke Mas Riza udah nyempetin waktunya. Sehat selalu Mas Riza, semoga karirnya dikasih kelancaran terus dan bisa mencapai goals-goalsnya Mas Riza yang pengen mencapai. Amin. Sebaliknya juga buat mendoakan. Terima kasih Mas Riza. Oke teman-teman, itu saja dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, dan jangan lupa untuk share jika video ini menarik buat teman-teman, dan terapkanlah informasi atau ilmu yang teman-teman dapat di sini supaya nanti ilmunya itu bermanfaat, nggak hanya masuk di telinga kita saja, tapi kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita. See you di next video teman-teman, dan selalu sehat, jaga kesehatannya. Bye bye teman-teman. Makasih juga Mas Riza. Thank you Mas.